Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Arjuna. Kisah ini dialami oleh seseorang. Sebut saja dia adalah Bim Bim. Jadi, Bim Bim ini masuk ke sebuah hutan mati yang ada di alas Lali Jiwo. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Sudah hampir 6 bulan terakhir, Bim Bim tidak mendaki gunung karena disibukkan dengan pekerjaan. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan, dia diterima kerja di salah satu kantor yang ada di Jawa Timur. Waktu itu adalah bulan Ramadan. Karena Bim Bim tahu setelah hari raya pasti ada libur panjang, dia merencanakan pendakian ke Gunung Arjuna. Jauh hari sebelum hari raya itu, dia menghubungi teman-teman mendakinya dulu untuk diajak mendaki, dan mereka semua mengatakan iya. Jadi ada 2 orang yang dihubungi Bim Bim waktu itu. Sebut saja mereka adalah Nurdin dan Saiful. Mendengar mereka mau, Bim Bim merasa tenang dan dia mempersiapkan dirinya jauh hari. Peralatan gunung dia beli dari tas carrier, sepatu, dan tenda dom. Karena setelah 6 bulan tidak dipakai, peralatan gunungnya Bim Bim ini udah pada usang. Singkat cerita, menjelang hari raya Idul Fitri, Bim Bim kembali menghubungi Nurdin dan Saiful untuk menanyakan persiapan mereka. Dan ketika dihubungi, mereka berdua ini berbelit-belit dan banyak alasan. Hingga akhirnya, Nurdin dan Saiful tiba-tiba membatalkan dengan alasan di hari yang sudah ditentukan Bim Bim itu, mereka masih ada kegiatan seputar hari raya. Jadi mereka ini masih harus silaturahmi ke rumah saudara lah dan segala macam. Mengetahui kalau 2 temannya itu membatalkan, Bim Bim sedikit kesal. Karena tempo hari, mereka ini sudah janji dan mau ikut. Tiba-tiba sekarang membatalkan semuanya. Berhubung Bim Bim sudah terlanjur niat ingin mendaki dan peralatan juga sudah dibeli, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat sendiri, alias solo hiking. Ya, meskipun sebenarnya Bim Bim ini ragu, karena sebelumnya dia belum pernah yang namanya solo hiking. Ntar juga ada teman kalau udah sampai di base camp. Sekalian buat pengalaman lah, biar pernah, pikir Bim Bim. H+1 setelah hari raya, Bim Bim berangkat mendaki dengan segala persiapan. Dia sengaja berangkat mepet-mepet hari raya, karena waktu liburnya Bim Bim ini sangat terbatas. H+7 dia sudah harus bekerja lagi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah dia di pos pendakian Gunung Arjuna Via Lawang, sekitar pukul 12 siang. Sesampai di situ, dia sedikit kendor karena kondisi di base camp waktu itu sangat sepi. Tapi setelah melihat kondisi parkiran ada beberapa motor, dia sedikit lega. Mungkin itu adalah motor dari pendaki lain. Di situ dia langsung minta izin ke pos, sekalian bertanya pada petugas, apa ada yang mendaki hari ini? Petugas pos bilang, yang mendaki hari ini cukup banyak, tapi udah nanjak tadi pagi. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting di gunung nanti dia tidak sendiri. Setelah mendapat izin dari pihak pos, dia ngopi dulu di warung sebelah pos. Ya kali aja entar ada pendaki lain yang datang, biar ada temennya nanjak. Tapi setelah cukup lama di warung, dia tidak juga melihat ada pendaki lain yang datang. Akhirnya ya udahlah, daripada keburu sore, mending nanjak sekarang aja.
Dari warung itu dia berjalan menuju ke base camp untuk menata ulang perlengkapan. Di base camp itu ada 2 petugas yang sedang tiduran di lantai. Permisi pak, numpang packing ya? Iya ya mas, silakan. Sendirian aja nih? Iya pak, saya sendirian. Di situ dia menata ulang peralatan. Setelah itu, dia bertanya lagi pada petugas. Oh iya pak, aman kan kalau mendaki sendiri? Gak apa-apa mas, santai aja. Emang sebelumnya belum pernah kesini ya? Udah pak, tapi udah lama banget. Ada kali 1 tahun yang lalu. Ini memang bukan pertama kalinya Bim Bim mendaki via Lawang. Sekitar 1 tahun yang lalu, dia mendaki via sini sama Nurdin dan Saiful. Setelah peralatan sudah dikemas, dia pamit sama petugas dan perjalanan dimulai sekitar pukul 1 siang. Di awal-awal perjalanan terasa sangat sepi. Dia memutar musik box dengan pelan untuk menemani perjalanannya. Singkat cerita, sampailah dia di pos 2 kurang lebih pukul 3 sore. Dan sampai di sini pun dia masih sendiri, tidak bertemu dengan rombongan yang katanya naik tadi pagi. Di situ dia istirahat dulu. Peralatan masak dikeluarkan untuk membuat kopi, sekalian nunggu barangkali ada pendaki lain yang mau naik. Sambil minum kopi di depan bangunan pos, dia menikmati suasana alam yang sangat sejuk setelah beberapa bulan yang lalu tidak dia rasakan. Setelah kurang lebih 30 menit di pos 2, Bim Bim tidak juga melihat ada pendaki lain satupun. Karena takut keburu malam, dia lekas berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Setelah pos 2 ini terdapat percabangan jalur. Kalau ke kanan melewati Gunung Lincing dan kalau ke kiri melewati Sabana. Nah, berhubung 1 tahun yang lalu dia sudah pernah melewati Sabana. Di sini dia ambil jalur kanan untuk melewati Gunung Lincing. Tidak disangka, jalur Gunung Lincing ini terasa lebih berat karena dia harus berjalan cukup menanjak. Tapi meskipun berat, semuanya terbayar ketika sudah sampai di atasnya. Hijau rerumputan sabana terlihat sangat menakjubkan dan jauh dari atas Gunung Lincing, dia melihat ada segerombolan pendaki lain yang sedang berjalan melewati sabana. Nah, itu pasti rombongan pendaki yang berangkat tadi pagi, pikir Bim Bim. Dia segera berjalan menuruni jalur agar bisa bergabung dengan rombongan itu. Di perjalanan turun, rombongan itu tidak terlihat karena tertutup bukit. Sesampainya di penghubung 2 jalur itu, dia tidak melihat keberadaan rombongan pendaki tadi. Entah masih di belakang atau sudah di depan. Bim Bim berinisiatif untuk lanjut jalan dulu untuk menyusul rombongan tadi. Dan kalaupun rombongan itu masih di belakang, dia berharap bisa bertemu di pos 3. Sesampainya di pos 3, terlihat sangat sepi. Rombongan yang tadi masih di belakang apa udah jalan di depan ya? Pikir Bim Bim. Kalau dipikir secara logika, rombongan itu pasti masih di belakang. Karena tadi terlihat dari atas, rombongan itu jalannya pelan banget. Dan pastinya mereka akan istirahat di pos 3. Dia duduk menikmati sebatang rokok, sekalian nunggu rombongan tersebut. Tapi sampai kurang lebih 30 menit menunggu, rombongan tadi tidak juga terlihat sampai di pos 3. Karena hari sudah semakin sore, Bim Bim memutuskan untuk lanjut jalan saja. Karena mungkin rombongan tadi udah jalan di depan. Pelan-pelan, dia berjalan menapaki jalur yang semakin menanjak. Gila, gini ya rasanya solo hiking. Tapi seru juga sih, ucapnya dalam hati. Karena hari sudah semakin gelap, dia mengeluarkan senter dari tasnya dan lanjut jalan pelan-pelan
Setelah lama berjalan, terdengar ada suara keramaian dari depan. Dan terlihat ada beberapa lampu dan tenda pendaki lain yang sedang camp. Wah, pos 4 nih. Dan itu pasti rombongan yang tadi. Pikir Bim Bim. Dia segera berjalan menuju ke keramaian itu. Dan ternyata benar. Itu adalah pos 4. Dan di situ sudah ada banyak pendaki lain yang sedang camp. Bim Bim mendatangi rombongan itu dan menyapanya. Permisi mas, mbak. Oh iya mas, silakan. Sendirian aja nih. Iya mas, saya mendaki sendiri. Ikut gabung ya. Monggo, silakan. Di situ, Bim Bim lekas mendirikan tenda. Setelah itu, dia masak-masak untuk makan malam. Ketika sedang masak, dia didatangi salah satu pendaki dari rombongan itu. Sambil masak, dia ngobrol banyak, mulai dari tanya nama, tempat tinggal, dan segala macam. Sebut saja pendaki yang menghampiri itu adalah Fuad, ketua rombongannya. Dan mereka adalah rombongan dari Surabaya yang sedang melakukan open trip. Setelah selesai masak dan makan, Bim Bim ikut gabung dengan pengurus rombongan itu sambil ngopi-ngopi dan ngobrol banyak. Hingga lama-kelamaan, mereka ini jadi akrab. Jadi di situ ada 4 orang pengurus open trip. Sebut saja mereka adalah Fuad, Brian, Ratih, dan Nia. 2 cowok dan 2 cewek. Nah, di sela-sela obrolan, Bim Bim menceritakan kalau tadi sore dia ini sempat melihat rombongan mereka lagi jalan di sabana. Tapi Fuad menyangkal karena sejak tadi sore rombongan itu sudah sampai di sini. Loh, terus yang saya lihat di sabana sebelum pos 3 tadi rombongan mana? Waduh, kurang tahu kita mas. Kita berangkat dari base camp itu jam 7 pagi dan sampai di sini sekitar jam 5-an lah. Bim Bim berpikir, tadi sore aku ngelihat rombongan ini sekitar jam 4-an lah. Tapi kok katanya jam 5 mereka udah sampai di sini. Sedangkan jarak dari sabana ke pos 4 ini jauh banget loh. Jarak tempuhnya kira-kira 3-4 jam. Nah, dari sini Bim Bim merasa ada yang aneh. Tapi dia tidak memberitahukan itu pada Fuad dan yang lain. Karena mungkin tadi dia ini salah lihat. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Para anggota yang lain terlihat sudah masuk ke dalam tendanya masing-masing untuk tidur. Mengingat besok masih ada perjalanan menuju ke puncak, Fuad dan yang lain pun mengajak mereka untuk tidur. Dan besok, Bim Bim berencana ikut summit bareng rombongan itu. Keesokan harinya sekitar pukul 6, Bim Bim bangun dan terdengar rombongan pendaki lain sudah ramai di luar. Bim Bim lekas keluar tenda untuk membuat sarapan. Mas Bim, sini sarapan bareng kita aja. Abis ini langsung summit. Ucap Nia mengajak Bim Bim. Oh iya mbak, makasih. Saya masak sendiri aja lah. Gak apa-apa mas, ikut sini aja. Ini banyak banget makanannya. Karena sudah membawa makanan sendiri, Bim Bim menolak. Di sisi lain, dia juga sungkan. Ketika sedang sibuk masak, terlihat rombongan itu bersiap-siap akan berjalan summit. Mas Bim, udah selesai belum? Apa mau kita tungguin dulu? Ucap Fuad yang sudah siap akan berjalan summit. Duluan aja deh mas, nanti saya nyusul belakangan. Masakan saya baru mateng. Gak apa-apa mas, kalau mau kita tungguin aja biar bisa bareng. Karena sungkan, Bim Bim meminta Fuad dan yang lain agar jalan duluan aja. Nanti nunggunya biar sambil jalan. Oke lah, Fuad dan rombongannya bergerak berjalan summit. Di sini, Bim Bim segera menyelesaikan masaknya. Dan kondisi di pos 4 waktu itu sangat sepi. Hanya tersisa tenda-tenda dari rombongan tersebut.
Setelah selesai masak dan makan, Bim Bim berkemas. Barang-barang yang tidak penting dia tinggal di dalam tenda. Kemudian dia mulai berjalan samit seorang diri. Jalur yang padat dan menanjak membuat langkah kaki Bim Bim semakin pelan. Sesekali, dia berhenti untuk mengatur nafas. Di tengah perjalanan, tepatnya di area alas lali jiwo atau hutan lupa diri, dia ini melihat ada satu orang cewek yang sedang duduk di pinggir jalur. Lah, itu kok kayak Mbak Nia ya? Ucap Bim Bim dalam hati sambil memperhatikan satu pendaki itu. Bim Bim segera mendatangi pendaki tersebut. Setelah dekat, ternyata benar, dia adalah Nia, salah satu pengurus dari rombongan tadi. Dia memakai kaos hitam, celana pendek coklat, dan membawa trekking pole. Loh, Mbak Nia, kok sendirian? Mana yang lain? Udah duluan mas, saya istirahat dulu. Jawab Nia dengan datar. Bim Bim ikut istirahat di situ sambil ngobrol-ngobrol sedikit dengan Nia. Setelah itu, Nia mengajak Bim Bim untuk lanjut jalan bersama dia. Mereka berjalan dengan posisi Nia di depan dan Bim Bim di belakang. Setelah menempuh kurang lebih 15 menit perjalanan, tiba-tiba Bim Bim merasa capek yang luar biasa. Badannya terasa sangat berat untuk berjalan, dan seringkali dia ini menguap karena ngantuk. Tidak ada pikiran aneh-aneh waktu itu. Dia berpikir, ya karena mungkin jalurnya ini emang menanjak. Semakin jalan ke atas, langkah kaki Bim Bim terasa semakin berat dan rasa ngantuk pun tidak tertahankan. Sesekali dia melihat ke arah Nia, dan sepertinya Nia ini tidak kelelahan sama sekali. Keringatan pun enggak. Gila, ini Mbak Nia kuat banget loh. Aku udah sempoyongan kayak gini, tapi dia masih fit-fit aja. Ucap Bim Bim dalam hati. Karena mungkin menyadari kalau Bim Bim ini merasa kelelahan, Nia mengajak Bim Bim untuk istirahat dulu di sebelah jalur. Istirahat dulu mas kalau capek. Ucap Nia dengan nada datar. Karena memang sudah sangat payah, Bim Bim langsung duduk di pinggir jalur dan bersandar di sebuah pohon. Nafasnya sudah tidak beraturan. Kakinya gemetar dan keringat sudah membasahi kaosnya. Mbak Nia, kalau mau duluan aja mbak, gak apa-apa. Daripada nungguin saya. Santai aja mas. Udah, istirahat dulu aja. Jawab Nia dengan datar. Sambil bersandar di pohon, tidak terasa Bim Bim ini tertidur. Dan ketika sedang tertidur, dia merasa ada sesuatu yang menghalangi nafasnya. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang menutupi kepalanya, sampai dia susah buat bernafas. Spontan Bim Bim bangun. Dan benar, seluruh tubuhnya ini diselimuti sebuah kain. Dia langsung menyingkirkan kain itu. Terlihat, suasana di sekitar remang-remang. Dan di atas kepalanya Bim Bim, dia melihat jelas ada sosok wanita berambut panjang lusuh dan wajahnya hancur. Kain yang menutupinya tadi itu adalah pakaian dari wanita itu. Spontan Bim Bim teriak dan langsung lari meninggalkan tempat itu. Dia lari sekencang-kencangnya karena dalam keadaan takut. Setelah cukup jauh berlari, dia baru sadar sesuatu. Kalau hutannya ini terlihat aneh. Seperti hutan mati. Jadi, pepohonan di sekitarnya ini terlihat gersang dan gak ada daunnya. Lah, aku ini di mana ya? Kok hutannya aneh gini? Ucapnya dengan panik. Mengingat
Mengingat kondisinya ini remang-remang, dia membatalkan niatnya untuk lanjut perjalanan ke puncak dan berniat untuk kembali turun aja. Karena kalau mau dilanjut itu sangat tidak memungkinkan. Di sisi lain, waktu itu dia juga tidak membawa senter. Bim Bim berjalan ke arah turun sambil seringkali mengamati keadaan sekitar. Takutnya sosok wanita yang berambut panjang tadi ada di sekitar sini. Dan setelah cukup lama berjalan, dia tidak juga sampai kembali di pos 4. Hutan yang dilewatinya itu dari tadi sama. Nggak tahu dia hanya berputar-putar atau bagaimana. Di sini Bim Bim merasa kalau dirinya ini sudah tersesat. Dia duduk lemas sambil melantunkan doa dan memohon petunjuk. Lalu, terdengar seperti ada suara yang membisiki telinga kanannya. Muduna, konco-koncomu ono ing nisor. Turunlah, teman-temanmu ada di bawah. Sontak dia kaget dan langsung melihat ke kanan. Tapi dia tidak melihat ada siapapun. Siapa tadi? Siapa yang bisik-bisik ya? Ucapnya dalam hati. Merasa takut, dia lekas berdiri dan meninggalkan tempat itu. Setelah cukup lama berjalan, Bim Bim merasa ada yang aneh. Karena sejak tadi suasananya ini terlihat remang-remang. Dan seharusnya sekarang ini udah malam. Sambil berjalan itu, mulutnya tidak berhenti mengucap kalimat tasbih. Dan tidak lama kemudian, terlihat di depan ada seorang petani yang sedang berjalan memikul keranjang. Melihat petani itu, Bim Bim merasa lega. Dia segera mendatangi orang itu. Pak, maaf pak, saya mau nanya. Jalan turun ke pos 4 bener lewat sini ya? Benar, jalan lurus saja, nanti ketemu. Oh, baik pak. Terima kasih ya pak. Saya jalan dulu, permisi. Beberapa langkah meninggalkan petani tadi, Bim Bim ingat sesuatu. Loh, suara orang itu kok persis banget kayak suara yang ngebisikin aku tadi. Bim Bim tidak memperdulikan itu dulu. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah segera sampai di pos 4 sebelum malam. Semakin berjalan turun, kondisi hutannya terlihat semakin hidup dan tidak seperti tadi. Jadi semakin turun itu dia baru menjumpai hijau dedaunan. Nah, tidak berselang lama, di depan dia melihat ada banyak orang dan tenda. Bim Bim segera berjalan menuju ke tempat itu. Dan ternyata itu adalah pos 4. Sesampai di sana, Fuad menyambutnya dengan tanya. Loh, Mas Bim Bim, tadi kemana aja mas? Kita tungguin di puncak kok nggak kelihatan. Iya mas, tadi saya ketiduran di jalur. Ketiduran? Ketiduran di mana? Kok nggak papasan sama kita? Bim Bim yang otaknya sudah blank, dia tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dia beralasan kalau tadi dia ini sudah sempat ke puncak. Terus di sana dia gabung sama pendaki lain yang naiknya beda jalur. Dia langsung menuju ke tendanya dan merebahkan badannya di dalam sambil memikirkan kejadian barusan. Aku tadi nyasar ke tempat apa ya? Kalau diingat-ingat, hutannya itu serem banget loh. Dia berusaha melupakan itu semua dan keluar tenda untuk berkumpul dengan yang lain. Di luar tenda itu, dia duduk bareng sama Fuad dan Nia. Kemudian, Bim Bim tanya ke Nia. Mbak Nia, tadi pas naik sempat ketinggalan di belakang nggak? Enggak mas, pas naik tadi saya jalan di depan kok mimpin anak-anak. Yang di belakang Mas Fuad tuh sebagai sweeper. Emangnya kenapa mas? Di sini, Bim Bim berpikir, kalau tadi itu bukan Nia,
Terus siapa? Nah, di sini Bim Bim menceritakan semua tentang yang dia alami. Mulai dari dia ketemu sama Nia di jalur, ketemu sosok wanita yang menyeramkan, hingga bertemu dengan petani. Menurut Fuad, memang tadi itu bukan Nia. Bisa jadi itu adalah jin yang sengaja menyerupai Nia untuk membawa Bim Bim masuk ke alamnya. Dan bisa jadi juga petani yang ditemui Bim Bim itu bukan petani beneran, tapi juga jin. Karena gak mungkin banget ada petani yang bercocok tanam sampai ke sini. Ini tinggi banget loh. Makanya itu mas, aku tadi sempat panik. Pas aku bangun, suasananya ini kayak menjelang maghrib gitu. Tapi aku udah ngerasa jalan lama, langit masih aja remang-remang. Ucap Bim Bim. Fuad memegang pundaknya Bim Bim sambil bilang, Ya udahlah mas, yang penting sekarang kamu ini udah sampai di sini. Jadikan kejadian ini sebagai renungan. Oh iya, besok turun bareng kita aja ya. Bim Bim mengiyakan perkataan Fuad, dan di situ dia mengucap puji syukur yang sebesar-besarnya karena masih diberi perlindungan sama yang di atas. Karena malam semakin larut, mereka semua tidur, dan keesokan harinya setelah sarapan mereka berkemas untuk kembali turun. Di sepanjang perjalanan turun, mereka tidak ada kendala apapun hingga sampai kembali di base camp kurang lebih pukul 4 sore. Sesampai di base camp itu, mereka istirahat sebentar di warung, kemudian berpisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, tidak lupa Bim Bim mengucapkan terima kasih pada Fuad dan rombongannya karena sudah diperbolehkan untuk gabung. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Bim Bim ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Lawang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.